Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Plancraft dimanapun kalian berada, semoga semuanya sehat ya, dan pastinya bahagia. Kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara wiring ya, wiring sebuah bahan bonsai. Ini ada simulasi untuk cabangnya, kemudian ini ada kawatnya. Nanti kita akan wiring untuk teknik dasar yang saya baca di bonsai teknik ya. Di bonsai teknik akan saya praktekkan dan kita akan belajar bersama-sama. Saya sudah menyediakan 6 simulasi ya, 6 cabang. Ini untuk simulasi saja dan nanti kita akan praktekkan bersama-sama. Ini untuk pemula ya. Yang sudah mahir boleh kalian skip. Ini untuk teman-teman pemula, kita belajar bersama-sama. Oke, tetap bersama saya Sufyan Ahmad di Plancraft. Dalam sebuah seni bonsai, untuk wiring pastinya itu hal yang sangat penting, utamanya dalam membentuk sebuah bahan ya, dalam membentuk sebuah bahan. Walaupun ada teknik selain wiring untuk membentuk sebuah bahan, yaitu teknik cut and grow, potong kemudian kita tunggu tumbuh tunas di bagian mana yang kita tentukan arahnya. Nah, untuk kesempatan ini kita pakai teknik wiring yang pertama ya. Yang pertama ketika yang saya baca di buku bonsai teknik, untuk teknik wiring yang pertama yaitu ketika kita ingin membentuk atau membentuk sebuah cabang dan ingin wiringnya, maka hal yang kita lakukan dalam sebuah teknik wiring ya, ini adalah bentuk sudut 45 derajat terhadap arah tumbuh cabang. Nah ini 45 derajat ya, ini loh. Maksudnya 45 derajat itu, ini cabangnya ke arah mana. Misalkan ini kan mendatar seperti ini ya, berarti sudutnya 45 derajat itu antara arah kawat dengan arah tumbuh. Di sini arah kawat dengan arah tumbuh. Nah ini adalah 45 derajat, muter kayak gini, 45 derajat. Nah kita lakukan terus 45 derajat. Ini yang ideal ya. Yang ideal dalam wiring sebuah bonsai itu membentuk sudut 45 derajat. Nah, kita lakukan seperti ini. 45 derajat. Terkadang ketika kita membentuk sebuah bonsai itu kayak gini, saking gugupnya. Terutama dulu ya, saya pas masih baru mengenal sebuah bonsai, saya kadang ngawatinya seperti ini. Nah ini terlalu longgar, ini sudutnya kurang dari 45 derajat, sudutnya kurang dari 45 derajat. Ini kalau kita tekuk akan kurang maksimal dibanding dengan yang 45 derajat. Nah ini kurang bagus ya dalam membentuk sebuah bonsai, ini kurang bagus. Atau ya, kesalahan yang kedua kita dalam wiring, biasanya untuk teman-teman pemula ya, dulu saya juga sering melakukannya, wiringnya seperti ini bro. Atau bahkan rapat lagi. Nah seperti ini. Ini lebih dari 45 derajat, malah bahkan ada yang hampir tegak lurus ya. Ini juga kalau kita lakukan wiring seperti ini juga kurang maksimal ketika kita akan menekuk atau membuat gerak dari si cabang tersebut. Ini kesalahan yang kedua.
Kemudian kesalahan yang ketiga yaitu terlalu kenceng saat wiring. Ini kita tekan, kemudian kita kencengkan ya. Sambil terlalu kenceng ya, terlalu kenceng. Ini juga sebenarnya jangan kita lakukan terlalu kenceng ya. Yang bagus ya pelan aja ya, pelan aja, jangan terlalu kenceng. Ini terlalu kenceng ya, terlalu kencang. Jangan juga terlalu kendor. Nah misalkan gini ya, terlalu kendornya ini ada sisa-sisa ruang pada yang kita kawati. Biasanya ini terjadi ketika kita nekuk-nekuk cabangnya. Misalkan sudah kenceng, kita nekuknya kok ternyata berlawanan arah dengan putaran yang kita kawati. Ini kan searah jarum jam, kok kita nekuknya kok berlawanan arah dengan jarum jam. Biasanya terjadi apa yang namanya ini, ada ruang di antara ini ya, ada ruangnya nih. Nah ini juga kurang bagus ya, ini juga kurang bagus untuk bonsai kita. Nah ini terjadi atau ada ruang di sini. Kemudian untuk yang mungkin kurang tepat juga ya, untuk yang nomor 5 ini, kita mengawati sebuah bonsai atau waring sebuah bonsai kadang rapet seperti ini, rapet, kadang terlalu renggang, kadang enggak. Nah kadang seperti ini, kadang terlalu renggang juga, kemudian rapat lagi. Nah seperti ini juga kurang tepat ya untuk wiring seperti ini ya. Yang ideal tadi saya sudah mencontohkan, yang ideal yang seperti ini ya. Mana ya, yang ini, yang ideal yang ini ya. Ketika kita mengawati sebuah bonsai, maka sudut yang ideal yaitu 45 derajat. Nah, ini sudut yang ideal 45 derajat dari arah tumbuh ya. Diingat-ingat ya, 45 derajat dari arah tumbuh cabang atau anak cabang atau batang. 45 derajat ya. 45 derajat itu ya ketika di sini misalkan siku-siku seperti ini ya, ini separuhnya. Nah ini kan siku-siku, misalkan siku-siku seperti ini separuhnya itu 45 derajat ya. Ya seperti itu kira-kira. Kita ulas lagi ya. Ini yang bagus untuk teknik wiring membentuk sudut 45 derajat dari arah tumbuh, dari arah tumbuh batang, cabang ataupun ranting yang akan kita wiring. Kemudian ini ada beberapa yang tadi kurang tepat, jangan terlalu longgar ya. Ini sudutnya kurang dari 45 derajat, jangan terlalu rapat. Nah ini ya, jangan terlalu rapat, jangan terlalu rapat seperti ini. Ini juga kurang bagus, terlalu rapat. Kemudian jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kenceng ya, jangan terlalu kenceng, jangan terlalu longgar. Nah ini terlalu longgar ya, ada ruang di sini, jangan terlalu longgar. Kemudian yang teratur sudutnya, ini kan enggak teratur ya, ini enggak teratur. Nah ini yang benar, yang ini tadi sudutnya yaitu
derajat. Ini yang benar ya, seperti itu ya. Ini saya ambil dari buku bonsai teknik ya, dari buku bonsai teknik. Semoga ini bermanfaat. Ini baru part pertama ya, besok kita akan mencoba untuk belajar part kedua tentang bagaimana cara kita mengawati sebuah bonsai ketika nanti kawatnya yang kita pakai ada 2. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.